apa yang harus menjadi catatan ini Bu untuk wilayah-wilayah lainnya ataupun daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Mirsa. Jadi kembali lagi sebenarnya meskipun daya dukung, daya tampung lingkungan hidup merupakan kewajiban amanah undang-undang, tetapi mungkin karena kurangnya komitmen di daerah, kemudian juga keterbatasan pengetahuan teman-teman di daerah, sehingga kadang-kadang informasi ini masih dianggap bukan menjadi bukan kewajiban utama ya. Karena di dalam setelah selesainya pilkada, tentu kepala daerah yang terpilih akan mewujudkan visi dan misinya itu di dalam dalam RPJMD. Nah, di dalam penyusunan RPJMD sebagai dokumen perencanaannya sampai 5 tahun ke depan, ya itu harusnya kan dilakukan kajian lingkungan. Ada namanya kajian lingkungan hidup strategis. Jadi kajian lingkungan ini bukan hanya untuk perencanaan jangka menengah, tetapi pemanfaatan ruangnya juga. Jadi ada namanya KLHS RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Kemudian juga ada rencana detail tata ruang RDTR di daerah, juga harus dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Nah, kajian lingkungan hidup strategis ini muatannya adalah daya dukung. Nah, itu. Nah, ini yang kami harapkan di daerah, bahwa hasil perhitungan daya dukung itu betul-betul dipahami, karena bukan hanya untuk penyusunan perencanaan RPJMD, RT/RW, RDTR dan sebagainya, tetapi juga bukan hanya formalitas itu, karena itu betul-betul menjadi dasar perencanaan kita untuk ke depan. Kemudian dasar pemanfaatan sumber daya alam. Karena kan kita siapapun pemimpin itu adalah amanah. Nah, amanah itu harus dijalankan melalui perencanaan. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam itu kan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk sampai keberlanjutan nanti ke depan. Nah, ini kami harapkan bahwa hasil perhitungan daya dukung ini betul-betul menjadi muatan, betul-betul menjadi fondasi di dalam perencanaan sampai, kalau RPJMD kan 5 tahun. Nah, ada juga namanya RPPLH, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu juga menjadi kewajiban daerah amanah undang-undang untuk menyusun RPPLH. Karena kalau RPPLH belum disusun, maka dasar untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam tadi adalah informasi daya dukung. Tetapi pada saat penyusunan RPPLH juga muatannya adalah daya dukung, hasil perhitungan daya dukung itu. Jadi seperti itu kami dari P3E senantiasa melalui Pak Kapus senantiasa menyampaikan ke daerah bahwa hasil daya dukung ini sangat penting untuk melakukan perencanaan. Jadi kami juga senantiasa terbuka untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan bimbingan ke daerah dalam perhitungan ini. Nah, ini juga tadi kita diskusi bahwa ini bukan hanya dari kita, jadi dari pihak perguruan tinggi juga bisa membantu. Ini jadi melibatkan beberapa pihak, Ibu, bukan betul, dari bukan cuma dari P3E saja. P3E saja ya. Siapa-siapa saja Bu pihak yang dilibatkan? Jadi terutama kan dari perguruan tinggi, karena mereka punya basis keilmuan, kemudian juga mereka beberapa data itu wali datanya juga ada di perguruan tinggi seperti itu. Jadi perguruan tinggi kan bisa membantu secara analisis bagaimana sih kondisi wilayahnya, kerentanannya seperti apa, karena mereka kan punya data juga dari perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi itu ya, pentingnya untuk daya dukung lingkungan ini untuk perencanaan pembangunan ya, RPJMD. Jadi pemerintah ataupun wilayah yang ada di Sulawesi Selatan ini ya, pemerintah Sulawesi Maluku. Ini penting ya untuk melakukan kajian berbasis daya dukung lingkungan ini untuk perencanaan pembangunan RPJMD ini. Jangan sampai itu hanya dijadikan sebagai formalitas saja ya. Karena ini sangat penting ya. Di dalam pemanfaatan ruang juga, Mbak. Jadi rencana tata ruang wilayah namanya, kemudian ada rencana detail tata ruang juga harus berbasis daya dukung. Ya. Ini untuk kemaslahatan umat. Ya. Kita sampai di akhir acara. Dari Ibu Nacha, masih ada yang ingin disampaikan Ibu terkait tema kita untuk hari ini, mitigasi bencana pentingnya dalam daya dukung lingkungan.
Apa yang disampaikan Ibu untuk Ya, Smart Listeners jadi sore hari ini? ya jadi terima kasih Mbak Mirsa. Jadi pentingnya informasi daya dukung lingkungan hidup sehingga kita bisa mengetahui potensi daerah kita, potensi wilayah kita, baik potensi pangan, air maupun kerentanannya juga, termasuk tadi potensi bencananya, sehingga kita bisa kita bisa mengetahui, bisa merencanakan bagaimana pengolahan lingkungan, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, karena tujuan kita tentu adalah bagaimana supaya lingkungan kita itu terus berkelanjutan, lingkungan kita tetap lestari, lingkungan kita bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Jadi seperti itu. Jadi para pengusaha juga kita, para investor itu kita tidak dihalangi untuk melakukan investasi, tidak dihalangi untuk melakukan pembangunan, tetapi bagaimana investasi itu, bagaimana pembangunan itu bisa berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan, sehingga mereka juga punya kegiatan akan berkelanjutan, kemudian lingkungan juga akan berkelanjutan, kemudian tentu juga sampai anak cucu kita lingkungan itu akan tetap terjaga ya. Iya. Ini solusi untuk mencegah terjadinya musibah Ibu ya. Betul ya, sehingga menghindarkan kita dari terjadinya hal-hal yang tidak bencana diinginkan, dan bencana musibah, ya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk sama-sama Mbak Mirsa. Informasinya Bu, ini menambah insight kita di sore hari ini Bu ya. Dari P3E, terima kasih untuk Ibu Najha Aris, Kepala Subbidang Pertambangan Energi Pertanian dan Kelautan. Ya, baik. Dan Smart Listeners, demikian diskusi kita di sore hari ini. Nantikan terus Smart Eco Live tentunya di Selasa depan ya, dengan tema yang berbeda.